kita biasanya yang dibaca hanya judul. Judul. Nggih. Judul, terus di situ narasinya sama sekali tidak pernah dibaca. Kita ambil kesimpulan. Nah, kayak gitu. Setelah ambil kesimpulan, membaca kesimpulan, terus kesimpulan itu kita up-kan ke, nah itu akhirnya jadi berita-berita hoax yang, jadi paling penting adalah kita mengajarkan dasar literasi digital itu secara etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan, ruang dialog resmi yang kami hadirkan untuk memperkaya pemahaman masyarakat terkait isu strategis dalam penyelenggaraan pemilu. Pada episode kali ini kita mengangkat tema yaitu membangun budaya anti hoax di lingkungan pemilih pemula. Tema ini menjadi sangat penting untuk kita angkat mengingat saat ini informasi begitu mudah menyebar. Namun tidak semuanya benar. Pemilih pemula, pemilih pemuda yang menjadi generasi penentu masa depan demokrasi kita perlu memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih informasi yang dapat dipercaya. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan, Bapak Ari Wahyu Mukti Wibowo Eskom. Bapak J. Terima kasih atas hadirnya pada kesempatan kali ini di KPU Kabupaten Pekalongan. Beginilah adanya. Nanti bisa kita gali lebih dalam terkait dengan bagaimana membangun budaya anti hoax di lingkungan pemilih pemula. Tetapi sebelum itu, monggo bisa memperkenalkan diri Pak, kemudian tupoksinya di Kominfo itu seperti apa, tugasnya seperti apa, monggo kami persilahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Wahyu Mukti Wibowo, biasa dipanggil Ari. Di Kominfo kebetulan saya diberi amanah untuk di bidang PIKP, pengelolaan informasi komunikasi publik sebagai kepala bidang. Di sini kami bertugas untuk mungkin secara umumnya kita semacam humasnya kabupaten. Humas kabupaten di sini kita mungkin bisa ketika ada kegiatan-kegiatan di kabupaten, informasi yang harus disebarkan ke masyarakat itu di tempat kami. Berarti lewatnya Kominfo juga. Lewat Kominfo. Tapi kalau dari Forkompimca itu berarti apa Pak? Berarti untuk Prokompim. Nah, Forkompim itu untuk pimpinan. Untuk pimpinan. Tadi dibagi dua ya? Dibagi dua. Begitu Bapak, teman-teman pemilih sekalian, Bapak Ari ini sebagai tadi disampaikan sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dan nanti kami mohonkan waktunya untuk menyampaikan terkait dengan beberapa hal dalam tema kali ini adalah membangun budaya anti hoax di lingkungan pemilih pemula. Sebagai pembuka, Bapak Ibu, bagaimana pandangan dari Dinas Kominfo Kabupaten Pekalongan mengenai fenomena maraknya hoax yang beredar pada saat ini, khususnya di kalangan pemilih pemula ataupun pemilih pemuda, Pak? Dinas Kominfo memandang fenomena ini tuh ketika ada maraknya hoax, apalagi yang sekarang itu sebagai ancaman serius terhadap kualitas demokrasi dan mungkin juga langsung terhadap masyarakat juga. Jadi khususnya untuk pemilih pemula. Pemilih pemula itu adalah kelompok yang paling rentan. Jadi sekali lagi pemilih pemula itu ini sekarang sedang aktif-aktifnya mencari informasi dan harus banyak berinteraksi di medsos. Terus karena itu penyebaran hoax itu kita harus bisa menekan, diantisipasi mungkin melalui edukasi, monitoring, dan khususnya untuk kolaborasi lintas sektor. Artinya bagi pemilih pemula itu tidak hanya agar demokrasinya baik, tetapi segala sesuatu yang mereka
informasi yang masuk pada mereka itu harus benar dulu, Pak, ya? Iya betul, Iya, itu Kominfo punya harapan itu, iya, ya, oke, luar biasa. Jika melihat kondisi tersebut, Pak, mhm, tentu kemampuan mengenali hoax itu sangat penting. iya. Kira-kira boleh dijelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan hoax dan apa karakteristik utamanya, Pak? Nah itu, Iya. hoax itu adalah kan bisa dibilang adalah informasi palsu, Iya. ya. Jadi, informasi palsu itu Mhm. biasanya lebih menyesatkan nggih. Iya, betul. Nggih, itu sengaja dibuat untuk menggiring opini. Mhm mhm. Menggiring opini, terus Iya. memprovokasi dan itu bisa, apa namanya, nanti bisa meningkatkan mungkin emosi di Mhm. masyarakat ya, Iya. emosi publik kan itu. Ini untuk mencapai kepentingan tertentu. Biasanya yang punya J kepentingan-kepentingan J. tersebut nggih. Terus untuk karakteristiknya Iya. hoax itu Iya. nggih, biasanya, apa namanya, seperti judul yang sensasional. Wah, ini Mhm. judulnya kayak gini. Judulnya luar Wah, biasa luar ternyata biasa, ternyata tulisannya dalamnya kayak apa gitu ya. iya iya iya. Terus, lebih ke provokatif lah. Oh, Ini banyak, nah iya gitu. iya iya iya. Judulnya apa, Mhm, dalamnya itu, di betul. dalamnya narasinya itu menggiring opini. Mhm. Oke. Terus, hoax itu biasanya tidak menyatakan sumber. Tidak ada sumber dari Nggih, mana dan sumber berita sebagainya. itu tidak ada. Kalaupun ada, biasanya hoax di dalamnya hoax. Oh, Berarti sumbernya sumber ya iya abal-abal gitu, iya nggih, iya iya heeh. iya. Terus, yang ketiga, hoax itu biasanya mengandung tekanan emosional. Mhm. Nggih, jadi kadang bisa membuat kita marah. Iya. "Wah, ini beritanya kayak gini," kita marah kan gitu. Iya. Padahal itu belum tentu benar, Mhm. nggih. Terus, kadang ada lagi yang menakut-nakuti. Nah, kayak Mmm, membuat masyarakat itu iya takut, iya. nggih. Terus ada lagi untuk mencari, biasanya yang sekarang itu mencari apa, like and subscribe. Itu Oh, dengan apa, konten-konten yang bisa iya dikasihani kayak betul gitu. Itu betul. juga salah satu dari hoax. Terus, Mhm hoax itu bersifat memecah belah mhm dan memancing konflik, mhm. nggih. Jadi, apalagi untuk yang politik nggih. Iya betul. Politik itu mungkin dari, Pembunuhan karakter salah nggih, satu calon, betul, iya kan? itu akhirnya terbawa, Iya. walaupun itu udah apa namanya, pemilu udah selesai, masih terbawa gitu ya. Ya, jadi ada yang sudah lupa, ditampilin Tampilin lagi, lagi, ya kayak ya gitu. betul. Mhm Terus, hoax itu sulit diverifikasi karena mhm informasinya biasanya hanya setengah-setengah mhm, atau tidak lengkap, iya. gitu. Termasuk itu enggak, Pak, misalkan, eee, editannya itu kelihatan kentara begitu kan, Iya, sekarang itu apalagi iya kan? musim AI ya. Iya, AI itu kan sekarang video saja bisa bisa seperti aslinya kan. Betul, heeh, Gambar tah masih mhm masih itu ya, masih mhm, kalau gambar itu sudah sejak dulu, tapi sekarang iya video seperti aslinya. iya, Di pasar Wiradesa ada orang mau belanja naik apa mhm. namanya, helikopter Iya dulu, itu kan muncul betul, itu kan. heeh, Iya iya. Terus iya, Mas siapa namanya? Mas Farhudin Mas Fahrudin nggih, Farhudin ya. Mas Fahrudin itu ketika nanti dibuat video nih Ya dengan cewek nih, ya kita kirimkan ya, ke istrinya, udah berkeluarga, sudah kita sudah. kirimkan ke istrinya, buat apa, ya kan? Iya betul betul Itu bisa betul. juga kan itu, Mhm. deepfake itu namanya, Oke salah oke, satunya, nggih. luar biasa, menarik Iya, sekali setelah kita memahami ciri-ciri dan karakteristik mhm, hoax itu tadi, intinya adalah untuk memecah belah, untuk melaksanakan disinformasi ya, betul, informasi yang salah, mhm tentu para pemilih pemula harus lebih waspada. Nah, mhm. lalu apa saja jenis-jenis hoax yang sering beredar, Pak, khususnya menjelang pemilu ataupun Mhm. pilkada? Eee, Jenis hoax yang itu yang dominan, yang Ya sering terjadi, ya, itu, biasanya disinformasi politik, nggih. mhm, Informasi yang kurang pas, yang iya, tidak informasi sesuai yang dengan tidak aslinya, sesuai dengan aslinya, dan itu banyak ditambah-tambah lagi, mhm, akhirnya menjadi fitnah, iya betul, nggih. Terus, manipulasi foto atau video tadi yang video seperti ya tadi ya, tadi ya. itu kan salah satu deepfake juga ya. Mhm Itu jadi contoh ada salah satu kandidat mhm dibuat, video mhm, menggunakan AI, iya eee, apa namanya, kandidat tersebut kampanye dengan mungkin dengan narasi yang kurang pas. iya
padahal itu tidak benar. Padahal itu editan misalnya. Editan, ya. Itu juga itu sering terjadi. Iya, betul. Terus data statistik yang palsu. Wah, itu banyak. Itu banyak banget. Jadi beberapa data yang memang itu dibuat atau dinarasikan biar seolah-olah itu benar. Iya. Ya. Untuk mengunggulkan yang satu ataupun merendahkan yang lain. Merendahkan yang gitu lainnya. Itu sering banget terjadi di media-media yang mungkin tidak pas gitu, Pak. Terus ada lagi narasi SARA yang dipolitisasi. Itu juga ketika pas ada kerusuhan atau apa itu di-up lagi ataupun yang dulu penyampaian yang dulu di-up lagi dengan sekarang dengan gitu narasi-narasi yang mungkin yang berbeda. Betul. Oke. Ada beberapa contoh narasi-narasi SARA yang sering sering terjadi. Itu berita kebakaran. Ada beberapa contoh berita kebakaran di sini. Terus itu sudah berapa bulan yang lalu atau berapa tahun yang lalu baru di-up lagi. Di-up lagi dengan berita yang berbeda, dengan narasi yang berbeda, ada kerusuhan atau apa. Nah, itu. Iya. Itu memang sering terlihat itu, Pak. Betul. Oke. Terkait dengan hal itu, hoax seringkali itu terlihat sangat meyakinkan. Dibuat narasi yang kira-kira bagaimana agar masyarakat itu yakin dengan berita tersebut. Menurut Dinas Kominfo, faktor apa yang membuat masyarakat terutama pemilih pemuda ataupun pemilih pemula itu mudah percaya pada informasi palsu tersebut, Pak? Itu bisa mungkin dari media sosial ya. Tingginya informasi di medsos. Bangun tidur saja Sekarang melihatnya Facebook, Twitter itu ya. Sekarang bangun tidur yang dilihat pasti HP dulu yang dibuka ya. Iya, betul. Apalagi sekarang muncul itu di Facebook ataupun YouTube itu ternyata suami saya adalah CEO terkenal gitu ya. Ataupun yang sekarang muncul lagi pendekar apa gitu Pak ya. Teman-teman saya. Oh iya. itu masih marak sekarang. Iya, dan punya pot ataupun punya keramik yang dimasuki makanan keluarnya emas gitu. Ataupun matanya bisa melihat itu tadi. Wah, ini umurnya sudah sekian, harganya sekian. Gitu. Ternyata kita sama-sama melihat itu. Lihat. Karena mungkin sama Pak, Facebooknya sama, kemudian itu banyak di-like oleh orang, maka secara secara data yang ada di Facebook itu disukai orang, kemudian mesti munculan begitu, Pak. Betul itu. Jadi setelah algoritma mungkin algoritmanya itu seperti itu ya. Bisa menaikkan. Nah, kira-kira untuk mengetahui apakah ini palsu atau tidak, kemudian agar masyarakat mudah percaya pada informasi tersebut itu bagaimana caranya, Pak? Jadi kalau seandainya kita kan di sini bisa melihat ada beberapa platform atau mungkin beberapa itu yang bisa untuk ngecek itu ini berita itu asli atau enggak. Iya. Jadi salah satunya mungkin kita itu berarti ketika ada informasi kita tidak harus langsung kita telan mentah-mentah nih. Yakini betul ini benar atau apa enggak. Terus kita coba lagi, kita sandingkan, ada komparasi. Kita sandingkan ini dengan beberapa media yang lainnya. Dengan beberapa media yang lainnya, ini kok beritanya kok yang satu mungkin ada salah satu tokoh, yang satu A, yang satu kok kenapa beda gitu ya. Lah itu coba bisa ada contoh yang kanal-kanal yang bisa untuk ngecek itu. Contoh gini yang pertama adalah di sini di Komdiji. Jadi di Komdiji itu ada kalau nggak salah itu hoax hunter ya. Jadi mohon maaf. Terus yang di cek fakta juga ada. Cek fakta itu bisa melihat nanti ini benar apa enggak. Terus apalagi ya, banyak sebenarnya kalau kita mau melihat berita itu benar atau salah. Jadi makanya kita lebih mungkin hati-hati ya. Kita jangan terlalu cepat
nge-share. Iya. Oke. Jadi karena di situ juga diatur oleh Undang-Undang ITE juga. Ketika itu apa namanya berita itu yang di-share oleh kita, ternyata itu berita salah, kita juga bisa kena. Kita bisa kena pasal itu, Pak ya. Iya. Oke. Jika penyebabnya itu cukup kompleks tadi yang disampaikan panjenengan, berarti upaya pencegahannya juga harus menyeluruh mulai dari A sampai Z ya. Iya. Lalu bagaimana peran Dinas Kominfo sendiri dalam memantau dan menangani peredaran hoax di daerah ataupun dalam ini di Kabupaten Pekalongan, Pak? Oke. Khususnya untuk di Kabupaten Pekalongan. Ya, betul. Jadi di Kominfo sendiri kita ada beberapa tim ya. Tim yang kita juga apa namanya mengawasi konten-konten yang tersebar di medsos di khususnya untuk Kabupaten Pekalongan. Terus di sini kalau mungkin itu konten tersebut itu sudah sangat mengganggu, itu kita bisa koordinasi dengan tim cyber ya, dari cyber. Kepolisian. Terus mungkin bisa koordinasi lagi dengan apa namanya lembaga pemerintahan yang lainnya. Terus kita untuk bisa juga klarifikasi, klarifikasi terkait dengan berita-berita hoax tersebut. Mungkin dengan menggunakan media resmi pemerintah. Oke. Termasuk menampilkan yang benarnya seperti ini datanya begitu. Betul. Iya. Jadi karena apa? Karena kemungkinan banyak itu yang ketika ada berita-berita hoax yang tidak sesuai dengan realita. Sedangkan kita itu sudah ada kegiatan, contoh ini ada salah satu kegiatan ini ternyata mungkin disalah artikan oleh betul. Baru kita bisa klarifikasi. Iya, memberikan klarifikasi bagaimana benarnya gitu ya. Betul. Oke. Berbicara soal ekosistem informasi, lingkungan sekolah itu punya peranan yang sangat penting bagi pemilih pemula. Ya, betul. Sejauh mana peran sekolah dalam membangun literasi digital agar siswa mampu mengenali dan menolak hoax, Pak? Teman-teman, nah ini penting banget nih. Jadi sebenarnya literasi digital. Mulai dari sekolah ini, Pak. Betul, ya. Literasi digital itu memang kita sebenarnya amat sangat masih kurang terkait dengan literasi ya. Dengan literasi. Jadi salah satunya nggak usah digital dulu lah. Kita ngomong masalah untuk kebiasaan membaca. Kita biasanya yang dibaca hanya judul. Judul. Terus di situ narasinya sama sekali tidak pernah dibaca. Kita ambil kesimpulan. Nah, kayak gitu. Setelah ambil kesimpulan, membaca kesimpulan, terus kesimpulan itu kita up-kan ke, nah itu akhirnya jadi berita-berita hoax yang. Jadi paling penting adalah kita mengajarkan dasar literasi digital itu secara etika, secara etika bermedia. Jadi ada sopan santun dalam bermedia. Artinya peran sekolah itu penting, Pak ya, untuk bagaimana menangkal hoax dengan cara bagaimana kita menanamkan bahwa literasi itu sangat penting, membaca itu penting. Karena perintah pertama Al-Qur'an kan Iqra, bacalah. Kita melihat di jalan-jalan tanpa sengaja membaca pun kita pasti baca, Pak. Oh itu iklan ini iklan ini. Walaupun kita tidak mau baca, tapi itu mau membaca karena hati kita memang diciptakan untuk bagaimana selalu membaca kan begitu. Memang sudah diajarkan. Iya, sudah diajarkan dan juga dari pihak sekolah itu harus mengajarkan itu secara masif dan komprehensif gitu ya. Oke, masih terkait sekolah ini, Pak. Tentu diperlukan kolaborasi. Apakah ada program atau kerjasama antara Dinas Kominfo dengan sekolah-sekolah terkait edukasi anti hoax, Pak? Jadi ada beberapa program, khususnya yang sudah Dinkominfo lakukan, yang sudah lama kita lakukan. Salah satunya itu kita menyebarkan buklet, poster, terus video edukatif, leaflet, itu terus
ke depan kami juga ingin ada satu kerjasama lagi dengan pihak sekolah ya, terkait dengan literasi digital yang anti hoax. Karena memang, nah itu seperti tadi yang saya sampaikan, ketika kita hanya menyebarkan buklet, kadang tidak dibaca. Yang dibaca sampulnya aja. Gambarnya. Gambarnya. Wah ini dengan itu juga kayaknya ini menarik apa enggak gitu loh. Betul. Apalagi tulisannya kecil-kecil gitu Pak ya. Betul. Kalau anak-anak itu sukanya tulisannya enggak terlalu banyak tapi gambarnya ataupun ilustrasinya itu banyak kan begitu. Nah, oke. Selain sekolah, keluarga juga menjadi lingkungan primer bagi generasi muda. Bagaimana peran keluarga dalam membentuk budaya kritis terhadap informasi? Pak. Jadi khususnya di keluarga nggih. Jadi kita coba membiasakan berdiskusi dengan anak, membagikan informasi. Contoh kita coba kita terbuka dengan anak. Biasanya kan kadang anak itu, apalagi yang masih mungkin usia SMP ke bawah ya, mereka masih sering ngobrol dengan orang tuanya. Betul. Ketika mereka buka medsos atau apa dan itu ada berita terkait dengan mungkin yang mereka suka ya, dan itu beritanya itu tidak benar. Contoh ini, ini ternyata Kominfo memblokir aplikasi-aplikasi ini. Dan itu mungkin karena anak-anak itu kan bahasanya biasanya kan sepintas-pintas nih. Nah itu ketika kita sudah ada komunikasi dengan anak, itu otomatis kan bisa nanti kita diskusi, ngobrol. Oh, ini benar, ini enggak, kayak gitu. Jadi diawali dari itu dulu. Terus kita juga memberikan perilaku yang bijak. Ketika kita di medsos atau bagaimana, kita yang beri contoh. Biasanya anak itu kalau dikasih wejangan, saran itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi kalau kita sendiri yang melakukan, anaknya mengikut orang tua biasanya, kebiasaan orang tua. Jadi dari kita sendiri. Berarti filter pertama memang keluarga gitu Pak ya? Betul. Orang tua terutama. Orang tua terutama. Berarti kompleks sekali nih terkait dengan hoax. Kalau kita mau menggarap yang pemilih pemula ataupun pemuda, orang tuanya harus melek dulu. Jangan sampai ketika pemuda menanyakan kepada orang tuanya justru malah memberikan informasi yang salah lagi dan orang tuanya malah kadang terbawa juga ya. Betul. Oh iya aku bener memang kau pilih loh. Jadi dari kita sendiri, diawali dari kita. Oke. Sekarang kita beralih ke aspek teknis ini Pak. Indikator sederhana yang dapat digunakan pemilih pemula untuk menilai apakah suatu informasi itu punya potensi hoax itu bagaimana Pak? Nah itu. Jadi kita coba melihat dari judul. Awal kan kita lihat judul. Judul dulu. Judulnya itu terlalu provokatif atau enggak? Kalau sudah judulnya itu sudah bahasanya terlalu provokatif, itu pasti walaupun itu beritanya benar, disisipi berita-berita yang tidak pas. Betul. Terus sumber. Sumber berita ada apa enggak? Jadi sumber berita itu pun kadang sumber berita itu kadang palsu juga. Makanya ada perbandingan antara media A dan media B atau media yang lainnya. Itu kita coba sedikit bijak lah. Ketika kita mengambil kesimpulan bahwa kita mendapatkan berita A, B, C, D itu tidak hanya dari satu satu sumber aja. Terus gambar atau video yang seperti tadi, yang sudah masuk editan. Jadi itu AI itu sekarang udah sangat canggih. Betul. Terus biasanya satu lagi, isi berita itu tidak konsisten. Dari alinea apa, paragraf awalnya seperti apa, bawahnya apa, kesimpulannya nggak tahu apa. Iya. Oke, kuncinya memang berarti tabayun, melihat dari sumber yang satu dengan sumber yang lain gitu Pak. Membandingkan ya. Apalagi kok munculnya akun akbalabal.com yang baru-baru ini. Banyak banget sekarang kayak gitu. Kita harus cari yang sumber berita yang lebih kredibel kan begitu Pak ya. Oke. Ketika menemukan berita yang meragukan,
tentu pemilih pemula perlu tahu apa yang harus dilakukan. Bisa dijelaskan tips verifikasi informasi yang paling mudah dan bisa dilakukan siapa saja, Pak? Verifikasinya seperti apa? Seperti tadi tetap Oke. sumber berita. Sumber Nggih, beritanya. penulisnya siapa. Mhm. Nah, terus baca isi, Oke. jangan baca judul aja, nggih. Mhm. Terus, bandingkan, ya sama seperti tadi, Bandingkan dengan bandingkan yang lain, dengan yang lainnya. sumber yang lain. Nggih, terus cek tanggalnya. Oh, iya, iya. Nah, kita kadang apa namanya, melihat berita ini pasar A kebakaran. Iya, ternyata tahun yang Tahun yang dulu begitu ya. tahun yang Ataupun dulu. tempatnya di mana fotonya hampir mirip begitu Pak ya. Sering banget itu, Iya. nggih. Iya, 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 oke, oke. Oke Pak, sambil Nggih. bisa diminum Pak untuk Oke, kita nggih. menghangatkan diri Kebetulan ya. pas ini lagi haus juga ini. Nggih, monggo Pak. Oke, tadi sampai di verifikasi informasi kita harus ngecek dan juga milih sumber yang kita baca. Kemudian setelah itu tidak serta-merta kita share mana-mana cepat-cepat share saja, betul. tapi harus kita pilih betul. Oke. Terkait verifikasi, Pak, saat ini sudah banyak situs dan kanal resmi yang dapat membantu informasi yang benar seperti apa. Apa saja platform atau saluran resmi yang disarankan oleh Dinas Kominfo untuk mengecek kebenaran suatu informasi, Pak? Nggih. Karena ini kita di Kabupaten Pekalongan, Iya, betul. jadi yang pertama tetap saya menyarankan website Kabupaten Pekalongan. Oke, ya. Jadi, kebetulan website Kabupaten Pekalongan kami yang mengelola. Mhm. Jadi, sumber berita dari kami itu memang, itu melalui beberapa tahap. Iya. Tidak langsung kita, apa namanya, Tidak langsung di-share, tidak langsung di-up-kan di media Betul, masing-masing. Terus, bisa juga melalui akun resminya Kominfo. Oke, ya. Kominfo. Terus, yang untuk yang lebih, apa namanya, lebih kuatnya lagi untuk kita melihat itu berita itu benar atau enggak itu mungkin di, websitenya Komdiji. Oh, Jadi di situ ada Hoaxbuster. Hoaxbuster itu ketika itu dibuka, biasanya itu nanti ada berita-berita yang sering muncul, itu berita yang salah. Oh, ya. Berita yang salah. Itu sama juga ada di beberapa, kayak apa namanya, di Cek Fakta juga ada, Cek Fakta ada. Nah, mungkin di websitenya KPU juga ada Iya, nggih? bisa ada. Di website KPU atau Website Bawaslu. KPU, kemudian apa namanya, medsos KPU juga sering kita tampilkan itu, Pak. Nah itu. Berarti tidak serta-merta yang namanya jaring misalkan, akunnya anti hoax belum tentu juga itu belum tentu juga itu belum hoax juga tentu, ya? nggih. Malah justru kadang penyebar hoax, Pak, ya? Malah menyebar hoax. Apalagi yang judulnya apa namanya, baca dulu, lihat dulu sebelum dihapus. Oh, iya. Itu sudah jelas-jelas. Iya, betul. Itu. Oke. Selain mengecek, tentu penting juga membangun kebiasaan bijak dalam bermedsos. Menurut Bapak, bagaimana cara membangun budaya digital yang sehat di kalangan pemilih pemula, Pak? Yang pertama itu kita memperkuat etika. Iya. Etika bermedsos. Betul. Kita cobalah kita mulai sekarang. Kita ketika menanggapi atau membuat postingan, kita yang lebih sopan. Terus kita harus bisa bertanggung jawab juga dengan apa yang telah kita posting. Gitu. Terus mengutamakan akurasi. Berarti ini berita ini benar atau enggak? Dibandingkan kecepatan. Kadang kita lihat, wah ini ada berita bagus ini, langsung kita bagikan share. saja. Ternyata salah. Dan itu banyak. Ya, betul. Terus apalagi ya, menguatkan komunitas digital positif. Jadi di sini kita mungkin bisa gabung ya. Betul. Dengan beberapa biasanya contoh di medsos itu ada grup-grup yang memang itu beritanya valid. Iya. Jadi coba itu kita kembali lagi ke diri kita sendiri. Oke. Siap. Tak minum dulu ya. Monggo Pak, monggo.
Oke, intinya berarti sebelum sharing itu kita harus cek dulu yang pertama, kemudian yang selanjutnya kita baca sampai tuntas dan kita bandingkan terkait dengan hal-hal tersebut apakah yang kita baca itu sesuai dengan faktanya atau tidak. Oke, selanjutnya Pak, membangun budaya digital yang sehat tentu memerlukan konsistensi dan keteladanan. Bagaimana strategi jangka panjang yang dilakukan pemerintah daerah dalam menumbuhkan budaya anti hoax di masyarakat, Pak? Strategi jangka panjang itu kita harus ada peningkatan kapasitas literasi digital kepada masyarakat. Betul. Tapi yang berkelanjutan. Tidak hanya satu kali kita memberi sosialisasi nggih. Habis itu udah tahun minggu depan atau bulan depan atau tahun depan udah nggak ada. Lupa dah. Betul. Terus mungkin bisa ada kerjasama dengan sekolah-sekolah, kampus, komunitas di masyarakat itu terkait dengan literasi digital juga. Terus pengembangan aplikasi terkait dengan aduan hoax. Ada Pak di Kominfo? Di Kominfo ada. Siap. Terus biasanya kalau di Kominfo itu lebih ke aduan-aduan masyarakat. Apakah ini berita ini termasuk hoax atau tidak? Kadang kita coba dicek lagi, kita ngecek lagi ke di Komdigi, kita di House Hunter itu kita cari benar atau enggaknya gitu. Ada juga di sana. Oke, siap. Terakhir Pak, sebagai pesan untuk pemilih pemula di Kabupaten Pekalongan, harapan Dinas Kominfo agar generasi muda itu bisa menjadi garda terdepan dalam melawan hoax, karena bagaimanapun pemuda itu kan harapan bangsa, bukan garapan bangsa ya. Garapan bangsa. Kalau garapan bangsa berarti digarap untuk digarap oleh bangsa. Betul. Bagaimana menjadi garda terdepan untuk melawan hoax itu sendiri Pak dari Kominfo, monggo. Generasi muda adalah generasi terdepan melawan hoax. Kita jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Jadi jadilah pemilih yang cerdas, kritis dan bertanggung jawab. Terus pastikan setiap langkah dan pilihan yang dibuat berdasarkan informasi yang akurat bukan provokatif. Mari kita bersama membangun ruang digital yang sehat, aman dan produktif untuk masa depan Kabupaten Pekalongan yang lebih baik. Luar biasa. Terima kasih kepada narasumber dari Dinas Kominfo Kabupaten Pekalongan atas penjelasan yang sangat luar biasa, informatif, komprehensif. Banyak hal yang bisa kita catat dari perbincangan hari ini. Sebagai kesimpulan, ada beberapa poin utama yang bisa kita tarik. Yang pertama, hoax adalah ancaman serius bagi proses demokrasi. Bisa menjadi disintegrasi bangsa bahkan itu, terutama bagi pemilih pemula yang aktif menggunakan media digital. Yang kedua, kemampuan untuk mengenali ciri-ciri hoax dan memahami jenis-jenisnya sangat penting agar kita tidak mudah terpengaruh teman pemilih. Sekolah dan keluarga memegang peran besar dalam membangun karakter kritis terhadap informasi. Pemilih pemula perlu membiasakan diri untuk memverifikasi informasi. Jangan gampang sharing saja tanpa kita cek, tanpa kita bandingkan dengan sumber-sumber yang ada. Menggunakan sumber resmi, tidak langsung menyebarkan sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo terus melakukan edukasi, sosialisasi, penguatan literasi digital sebagai upaya jangka panjang untuk melawan hoax. Bahkan tadi ada kanal resminya untuk bagaimana melaporkan itu, memberikan pertanyaan apakah ini palsu ataupun hoax atau tidak. Pada akhirnya membangun budaya anti hoax adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Semoga diskusi ini bermanfaat dan memberikan wawasan bagi kita semua, terutama teman pemilih yang melihat podcast ini pada kesempatan kali ini. Baiklah teman pemilih, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Terima kasih kepada teman pemilih yang telah mengikuti hingga akhir. Matur nuwun Pak atas kehadirannya. Mudah-mudahan berikan kesehatan dan juga bagaimana sebagai garda terdepan untuk menyampaikan ini yang benar dan ini yang hoax begitu Pak ya. Jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode berikutnya di podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan, karena akan ada banyak tema menarik seputar demokrasi dan kepemiluan. Saya Fathudin pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya, tentu dengan tema dan narasumber yang luar biasa. Podcast Bisik menginspirasi dan mendidik untuk demokrasi yang lebih baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur diri.